Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana wabah ta'un dari segi teologi, hadis dan historis atau wabah penyakit. Namun sebelum saya melanjutkan, bahwa ta'un adalah wabah yang sangat mencekam dan coronavirus tidak termasuk ta'un, tapi juga sama-sama berbahaya apabila kita mengsengaja, ya. Sama-sama bahaya, sama-sama wabah juga. Ta'un adalah wabah, tapi tidak semua wabah itu adalah ta'un. Sekali lagi, ta'un adalah wabah penyakit, salah satu jenis wabah penyakit, tetapi tidak semua wabah penyakit adalah masuk ta'un. Dalam beberapa penulis dari kalangan umat Islam, para ulama muslim menyebutkan bahwa ta'un itu ada beberapa ciri, diantaranya nanah, mematikan begitu masif, ya. Dalam video sebelumnya saya berbicara soal ta'un itu. Nah, bagaimana ta'un dalam hadis-hadis atau para penulis hadis maupun bagaimana menurut kajian sejarah? Ini menarik sebenarnya untuk kita bahas, ya. Salah satunya adalah Imam Al-Asqalani menyinggung beberapa peristiwa wabah dengan keragaman durasi bertahan di masyarakat. Beliau misalnya menulis dalam kitab berjudul Badul Ma'un fi Fadli Ta'un. Sebetulnya mengenai kepustakaan wabah di dunia Islam pada masa itu ada ratusan. Saya hanya menyebut beberapa kepustakaan saja yang dijelaskan di dalam kesempatan ini, seperti saya sudah sebutkan tadi adalah Imam Al-Asqalani, pengarang kitab hadis dan sekaligus pensyarah daripada kitab hadis. Kemudian ada cerita dari Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir? Ibnu Katsir adalah seorang mufassir. Dia mengutip dari Al-Asqalani, menyebut bahwa suatu masa wabah bertahan sejak Rabiul Awal hingga akhir tahun di Damaskus. Selama 9 bulan wabah memakan korban hingga pernah mencapai 1.000 jiwa per hari. Bayangkan, 1.000 jiwa per hari dari warga yang tunggu di dalam gerbang kota Damaskus. Jadi wabah itu mati, gitu kan, mematikan penduduk Damaskus. Dikatakan Ibnu Katsir adalah 1.000 per hari. Jadi kalau ada persejarawan menulis bahwa wabah Damaskus tahun itu sampai 25.000 sampai 30.000, wajar, karena memang sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Katsir sampai 1.000. Wabah penyakit juga, wabah penyakit ta'un itu bukan hanya pada masa berlaku pada masa Rasul, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa ulama-ulama imam madhab baik fikih, teologi maupun tasyawuf, tetapi juga pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW ada sebuah peristiwa wabah penyakit yang menimpa kepada kaum Nabi Daud alaihi salatu wassalam, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Asqalani. Pada masa itu, karena durhakanya umat Nabi Daud, ya, bangsa Israel itu, Allah memberikan 3 pilihan. Tiga pilihan, 3 azab hukuman kepada umat Nabi Daud alaihissalam atas kedurhakaannya, atas melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar terhadap perintah nabinya, yaitu ditawarkan 1 kemarau panjang selama 2 tahun, kedua penindasan musuh selama 2 bulan, dan atau wabah penyakit selama 3 hari. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi Daud, pilih dari sekian tawaran itu, pilihan choice itu dari Allah Subhanahu wa taala, atau choice atau pilihan itu. Kemudian Nabi Daud berpikir, umat Nabi Daud atau kaumnya itu tidak akan kuat menahan lapar, kemarau yang begitu panjang selama 2 tahun. Dalam pikirannya begitu, dalam pendapatnya Nabi Daud alaihissalam. Yang kemudian juga apabila menghadapi musuh juga tidak akan kuat. Maka Nabi Daud alaihissalam memilih
yaitu hukumannya itu berupa wabah, penyakit selama 3 hari. Dari hari pertama dijelaskan oleh Imam Asqalani, wabah taun menyerang sejak pagi hingga gelincir matahari atau sekitar waktu masuk sholat duhur. Wabah telah menelan korban sebanyak disebutkanlah 70.000, bahkan ada yang mengatakan 100.000 jiwa. Itu 1 hari. Nabi Daud alaihissalam tidak tahan. Bayangkan saja 1 hari sampai 70.000, ada yang mengatakan 100.000, berarti 3 hari mungkin 300.000. Dengan wabah penyakit yang Allah berikan itu 300.000 mati. Nabi Daud alaihissalam tidak kuat, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa Nabi itu adalah kullu du'ain mustajabun, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wabah itu dihilangkan. Wabah penyakit juga pernah terjadi di luar negeri Syam dan Mesir. Wabah menyerang masyarakat dalam durasi cukup lama, sekitar 1 tahun 3 bulan. Wabah mulai menjangkiti masyarakat pada Zulqa'dah 48 Hijriah. Wabah kemudian mereda pada bulan Safar 50 Hijriah. Berarti kita bisa menghitung kekuatan wabah penyakit itu, tahun itu berapa gitu kan. Kemudian Imam Al-Asqalani dalam karyanya yang lain, Inba'ul Ghamar bi abna'il umur fitari, menyebutkan wabah di Damaskus itu terjadi pada tahun 774 Hijriah, bertahan 6 bulan. Jumlah korban pernah dalam 1 harinya mencapai 200 jiwa. Bertepatan pada Rabiul Awal, sungai-sungai di Damaskus itu meluap, ya, memporak-porandakan tempat penggilingan tepung dan kolam pemandian umum. Di situ juga bergelimangan mayat-mayat, disebutkan oleh Imam Al-Asqalani. Pada tahun 782, wabah menewaskan banyak orang di negeri Syam, sebanyak 10 sampai 20 orang dimakamkan pada 1 liang kubur. Bayangkan, 1 liang kubur 20 orang, 10 orang, 1 liang kubur, karena begitu mewabahnya penyakit taun pada masa itu. Nah, dari sekian peristiwa itu, para alim ulama, para penulis Islam pada masa itu, para ilmuwan muslim membagi taun itu menjadi 5 jenis taun. Nah, taun, sekali lagi saya sebutkan, taun adalah satu wabah jenis penyakit yang sangat masif dan memberikan efek yang begitu, mengakibatkan yang begitu banyak meninggal dunia. Tapi tidak semua wabah penyakit itu adalah taun. Taun adalah wabah penyakit, tapi tidak semua wabah penyakit itu adalah taun. Termasuk coronavirus, sekali lagi, jangan panik, bukan termasuk taun menurut pendapat saya. Di dalam kitab di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Alamah Muhakkik Muhammad bin Rasul Al-Husaini, yaitu 1040 Hijriah sampai 1103 Hijriah, disebutkan wabah taun itu yang paling berbahaya dalam Islam ada 5, yaitu pertama taun Syirawaih, yang kejadian ini pada masa Nabi Muhammad SAW. Itu taun Syirawaih, ya, Syirawaih, ya, dengan shin. Nah, kemudian kedua taun Amwas, itu terjadi pada masa kepemimpinan Umar ibn Khattab, itu melanda Timur Tengah pada masa itu. Ketika taun Al-Jarif, ini terjadi pada masa Ibnu Jubair. Keempat, taun Fatayat, terjadi pada tahun 87 Hijriah. Dan kelima, taun Al-Ashraf. Bagaimana mengenal tahun-tahun itu? Lebih rinci lagi dalam kitab tersebut dijelaskan, yang sebut tadi kitab karangan yang dikarang oleh Al-Alama Al-Muhakkik Muhammad bin Rasul Al-Husaini, yaitu kitabnya berjudul Al-Isya'ah li Asrat As-Sa'ah. Lebih rinci disebutkan bahwa tahun Awas terjadi pada masa pemerintahan Ibnu Khattab, yang sebut saya tadi adalah ada 3 gubernur, yaitu diantaranya yang berhasil melakukan social distancing adalah Ammar bin As, seperti kita ketahui. Sementara sebelumnya sampai meninggal dunia, yaitu diantaranya adalah Mu'ad bin Jabal, ya. Kemudian tahun Awas ini terjadi pada tanggal pada tahun 17 Hijriah,
Dan ada yang mengatakan bahwa tahun terjadi pada tahun 18 Hijriah, dan ini telah merenggut 25.000 sampai 30.000 nyawa tentara kaum muslim di Damaskus. Dinamakan dengan tahun Awas karena sebelum menyebar ke daerah lain, wabah tersebut hanya terjadi di daerah Amwas, di daerah Amwas dengan ain Amwas ya, yaitu di daerah Damaskus atau Syam ya. Ya seperti sekarang COVID-19 itu disebut COVID-19 atau COVID-19 itu adalah karena terjadi tahun 2019 di Wuhan yang pertama kali di Cina. Nah, kemudian adapun para sahabat yang meninggal saya sebutkan tadi adalah di antaranya ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'ad bin Jabal, Surah bin Hasanah, Al-Fadl bin Abbas, Abu Malik al-Ash'ari, Yazid bin Abi Sufyan, Al-Haris bin Hisham, Abu Jandal, Suhail bin Amr. Kemudian setelah tahun Awas ini berakhir, tahun berikutnya terjadi di Kufah ya, sekarang ini mungkin di daerah sekitar Irak ya, pada tahun 49 Hijriah, dan 4 tahun berikutnya muncul lagi wabah taun pada tahun 53 Hijriah. Setelah kejadian wabah taun di Kufah dalam waktu yang tidak terlalu lama, saudara-saudara, kita hitung 53 Hijriah, tadi disebutkan tadi adalah 17 Hijriah sampai 18 Hijriah, 53 Hijriah, kemudian masuk pada 69 Hijriah, tahun terjadi lagi di Basrah. Penyakit ini membahayakan, dinamakan tahun Al-Zarib. Mengapa disebut Al-Zarib? Sebagian ulama mengatakan bahwa tahun ini dinamakan dengan Zarib karena ia menyapu manusia sebagaimana banjir, sebagai banjir besar, habis menyapu bersih tanah-tanah. Ibnu Katsir menerangkan, hari pertama masyarakat Basra yang meninggal sebanyak 70.000, hari kedua meninggal 70.000, hari ketiga 73.000, sedangkan pada hari keempatnya seakan semua manusia itu meninggal kecuali sedikit saja masih hidup. Jadi disebut Al-Jarib itu sekali lagi tahun Al-Jarib karena menghabisi bagaikan banjir bah gitu. Banjir itu bah menghabisi manusia. Sampai Ibnu Katsir menuliskan tadi, disebutkan tadi 70.000 hari pertama, hari keduanya ada 73.000, dan hari-hari selanjutnya hampir habis manusia pada masa itu. Al-Hafiz Abu Nuaim Al-Asfahani, saksi sejarah pada masa itu, menerangkan bahwa pada awalnya kami mendatangi setiap kabilah-kabilah atau suku-suku. Jika ada yang meninggal kami tetap menguburkannya, namun ketika sudah banyak sekali yang meninggal kami pun tak sanggup untuk menguburkannya, itu kata Asfahani. Sehingga setiap kami memasuki rumah kami menemukan penghuninya sudah tergeletak di depan pintu. Itu disebut dengan tahun Al-Jarib. Tahun Jarib itu betapa menghabisi manusia. Itu dalam sejarah Islam ditulis oleh para ulama, terutama ahli sejarah. Kemudian tidak lama setelah itu, pada tahun 87 Hijriah, rentang waktunya berapa itu, terjadi lagi peristiwa bataun yang mana pada saat itu mayoritas itu adalah para gadis dan para pemuda, sehingga disebut tahun itu adalah tahun Patayat. Patayat itu artinya pemuda, gadis ya, disebut tahun Patayat. Ibnu Abi Ad-Dunya menerangkan di dalam kitabnya Al-I'tibar bahwa ada seorang laki-laki Arab bersama 10 orang anak gadisnya datang ke Basrah. Hanya berselang beberapa hari saja 10 orang anak tersebut meninggal dunia. Itu digambarkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya. Kemudian saudara-saudara, setelah wabah yang menyerang mayoritas para gadis berakhir, terjadi lagi Taun Al-Ashraf namanya. Dinamakan Taun Al-Ashraf karena pada peristiwa ini di antara korban yang meninggal mayoritas adalah manusia yang terhormat. Al-Ashraf itu dalam bahasa Arab Ashraf, syarif itu panggilan yang terhormat, ya mungkin gegeden, menak ya, pejabat gitu ya, para elit, kaum elit baik dari segi ekonomi, politik dan sebagainya. Kemudian terus berlanjut pada tahun 100 Hijriah dinamai dengan tahun Adi bin Aratah. Berlanjut pada tahun 1007 Hijriah terjadi tahun di Syam.
Kemudian pada tahun 1115 Hijriah juga terjadi di Syam. Kemudian pada tahun 1127 Hijriah terjadi taun Ghurab. Artinya pada masa tersebut umat Islam memang diuji, saudara-saudara, diuji betul keimanannya dan kesabarannya dalam menghadapi berbagai taun yang terjadi dari tahun ke tahun berikutnya. Kemudian saudara-saudara, pada maksudnya pada bulan Rajab tahun 131 Hijriah, Rajab ini catat, Rajab, tadi Rajab, Sya'ban, sekarang Sya'ban, Rajab juga kan di Indonesia itu terjadi tahun musim bil Kutaibah, terus berlanjut ke Sya'ban dan Ramadan. Percis ini tahun 1131 Hijriah. Kemudian wabah ini berkurang pada bulan Syawal. Wabah ini memakan korban sebanyak hampir 1.000 orang per hari. Ya, oke. Semua wabah tahun tersebut kebanyakan terjadi pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Itu dalam catatan sejarah. Kemudian wabah penyakit tahun pada masa itu bukan sekedar di daerah Syam saja, sehingga para pemimpin Bani Umayyah atau dinasti Umayyah ketika itu, ketika terjadi wabah tahun itu, mereka pergi mengungsi ke padang pasir. Jadi melakukan social distancing. Kemudian pada masa Bani Abbasiyah wabah tahun sudah sangat berkurang. Nah, itu adalah sekilas tentang wabah penyakit jenis tahun. Sekali lagi saya sebutkan, kalau kita lihat dari referensi kitab-kitab yang ada, bahwa coronavirus bukan taun, tapi tetap wabah. Taun adalah jenis wabah, sama dengan coronavirus, tetapi tidak semua wabah penyakit adalah taun. Taun sangat berbahaya. Mudah-mudahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan coronavirus ini, dengan COVID-19 ini, kita tetap menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dan tawakal, dan semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar daripada sejarah, tadi yang sebutkan tadi yang terakhir, itu adalah mulai pada bulan Rajab, Syaban dan Syawal berakhir. Mudah-mudahan pada tahun ini kita selesai wabah ini di bulan Syawal, atau bahkan mudah-mudahan di bulan Ramadan kita berkurang wabah penyakit COVID-19 ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, jaga imun, jaga kekebalan tubuh kita dengan tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu ada hikmahnya, dan pasti Allah itu sayang pada kita semuanya. Semakin dekat pada Allah, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim yang baik, yang soleh adalah wala tahzan wala tahub. Jangan sedih dan jangan bersedih hati dan jangan takut. Allah ada bersama kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa fil ardi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Allah itu tidak tidur, Allah tetap akan melihat kita. Demikian Allah itu memiliki sifat Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering lantunkan, tenang dan yakinlah akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, sebagai wawasan dan sebagai sebuah kehati-hatian bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.